Semua apa yang Allah telah tetapkan. Yang kita lihat sekarang itu cuma namanya saja. Sakit, kena cancer, kena tumor, macam-macam. Pada hakikatnya, semua itu ujian hidup. Nah, semua bentuk ujian itu, apapun yang dialami, feel-nya pasti sama. Yang sakit misalnya, divonis dengan cancer. Yang baru dipecat dari, misalnya pekerjaannya. Sama-sama terasa, vonis itu kan menyakitkan kan? Diuji dengan nama yang berbeda, tapi dengan rasa yang serupa. Semua kita dalam hidup akan mengalami peristiwa-peristiwa ujian-ujian itu dengan dua tujuan. Jadi saya kembalikan ke Quran surah kedua ayat 286. Satu, supaya dalam perjalanan hidup itu, satu, kita bisa kenal Allah. Kita declare dalam salat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sebanyak-banyaknya ilmu itu untuk kenal Tuhan. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 190 sampai dengan ayat 200-nya. Nah, Anda kerja sampai kaya, sampai punya harta dan sebagainya. Silahkan. Tapi kalau sampai banyak harta nggak kenal Allah, ada sesuatu yang salah dalam episode kehidupan itu. Nah, ada orang-orang yang dikenalkan lewat sifat sukacita. Ini konsepsinya ada di Nabi Sulaiman misalnya. Ketika dipuji, Anda begitu hebat bisa menaklukkan awan dan sebagainya. Apa jawab beliau? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru an akfur. Ini keutamaan yang Tuhan titipkan pada saya hanya untuk menguji secara konseptual apakah saya kenal Allah atau tidak. Mengenal Allah dengan sifat sukacita disebut dengan syukur namanya. Syukur itu bagaimana kita mengolah nikmat yang Allah kasih kepada kita untuk menggunakan nikmat itu supaya lebih kenal dan dekat dengan Allah. Ya, yang kedua, ada ujian yang kedua terasanya duka. Tahu Nabi Ayub kan? Oke, Nabi Ayub dengan kita soleh mana? Pernah nggak berbuat maksiat Nabi Ayub? Tidak. Salah apa Nabi Ayub sampai diuji dengan penyakit yang dideskripsikan dalam Al-Quran? Penyakit itu tidak akan pernah dialami orang setelahnya dan tidak pernah dialami orang sebelumnya. Hari pertama, semua aset beliau itu habis semua. Beliau itu orang kaya, yang kaya luar biasa. Apa yang terjadi? Malah makin meningkat ibadahnya. Terima kasih ya Allah, Engkau titipkan ujian ini untuk saya, bukan pada hamba yang lain. Engkau percaya dengan saya. Setan makin penasaran. Ya Allah, minta izin. Yang kedua, wafatkan semua keluarganya dari anaknya. 12 anaknya, hari kedua meninggal semua. Terima kasih ya Allah, yang telah menitipkan anak-anak itu untuk aku rawat, dan selesai tugasku merawatnya, dia kembali kepada pemiliknya. Setan makin penasaran. Ya Allah, izinkan, berikan ujian sakit. Intinya sakit yang luar biasa. Apa yang terjadi? Malah nambah lagi ibadahnya. Sampai pada titik puncaknya, ketika beliau tidak mampu menunaikan ibadah dengan sempurna lagi, karena makin dahsyat penyakitnya yang kemudian menerpa, maka keluarlah kalimat ini. Wa ayyuba. Dan pernahkah engkau belajar dan dengar kisah Ayub? Idznada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika beliau bermohon pada Allah dengan mengatakan, ya Allah, penyakit ini, perhatikan kalimatnya, sudah mulai mengganggu aku sehingga aku tidak bisa menunaikan ibadah lagi dengan sempurna. Jadi minta sembuhnya itu bukan sekedar ingin sehat, tapi motivasinya untuk lebih mendekati Allah. Yang pernah dicontohkan Nabi Ayub, arahkan kesembuhan itu dengan tujuan untuk meningkatkan kedekatan diri dengan Allah. Sedangkan kau yang paling sayang kepadaku. Kalau pada yang paling sayang tidak menyembuhkan, kepada siapa lagi aku mesti berharap? Wa anta arhamur rahimin. Apa yang terjadi? Fastajabna. Dijawab itu dengan cepat tanpa jeda. Antara berdoa dengan dikabulkan doanya tanpa jeda. Begitu bermohon, seketika dikabulkan. Istrinya berkata begini, Bapak kan Nabi, Rasul. Minta aja sama Allah sembuh. Nggak minta kaya, minta sembuh pasti dikabulkan. Apa jawab Nabi Ayub? Kata Nabi Ayub gini, Mah, berapa lama kita ini kaya? Berapa lama kita sehat? Berapa lama kita diuji sakit? Nanti sajalah saat sakitnya sama dengan ujian sehatnya. Baru aku minta kepada Allah. Aku malu diuji sehat 20 tahun, diuji keberkahan 20 tahun, baru diuji sakit, sabarnya belum optimal, aku sudah minta kepada Allah. Saya ingin tunjukkan bagaimana beliau mengelola implementasi sabar dalam kehidupan. Jadi ketika seseorang bisa melihat syukur dan sabar, dua anugerah yang ditampilkan untuk mengenal Allah, disitulah semua jadi netral. Ini yang dimaksud hadis Nabi dalam Sahih Al-Bukhari, ajaban li amril mu'min. Orang Islam itu kalau imannya sudah mulai meningkat, akan terjadi peristiwa yang mengagumkan. Apa yang terjadi? Jika dia merasakan senang, dia bersyukur. Jika dia diuji dengan musibah yang terasa duka, dia bersabar. Jadi kalau Anda menghadapi apapun, persepsikan itu dalam bahasa Quran, satu, sebagai peluang ibadah untuk mengenal dan mendekat kepada Allah dengan apa yang khusus diberikan pada kita, bukan pada orang lain.
Jadi pada akhirnya sakit dan sehat itu hanya titipan dari Allah untuk semakin meningkatkan ibadah kita kepada-Nya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha bukan dipahami dari ekspresi hambanya, tapi dipahami dari perspektif Allahnya ketika memberi. Allah menilai dia sanggup menjalani itu sampai titik yang diberikan oleh Allah untuk bisa menanggungnya. Adapun yang didapatkan dari situ adalah hikmah. Jelas hikmahnya kemana? Karena itu gini, cara bersikapnya diberikan oleh Allah apapun terima dulu. Katakan pada diri kita, terima kasih ya Allah yang telah menitipkan ini kepada saya, bukan pada yang lain, karena Engkau menilai aku sanggup menjalaninya. Setelah itu yang kedua, kenali Allah dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada kita lewat pemberian itu. Jadi kalau sakit, belajar hikmahnya tentang ayat-ayat sakit. Jangan Anda sakit belajar yang dikaji tentang ayat-ayat bisnis, supaya kita bisa menikmati proses ikhtiar di dalamnya, sehingga mengumpulkan banyak pahala yang mungkin bisa kita raih. Yang tidak ditemukan dalam kondisi apa? Sehat. Jadi semua netral terlihatnya. Allahu a'lam bishawab.